Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Sidang ke-8 ini masih beragendakan mendengar keterangan saksi-saksi. Kelima saksi tersebut adalah Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, nelayan Pulau Panggang Kepulauan Seribu Jainuddin dan Sahbudin, anggota KPU DKI Dahlia Umar, dan saksi pelapor Ibnu Baskoro. Salah satu saksi, Ma'ruf Amin, menjadi saksi pertama yang diperiksa dalam sidang kali ini. Dalam kesaksiannya, Ma'ruf menjelaskan dirinya memperoleh informasi dari media massa dan banyak pihak yang meminta MUI untuk berpendapat terkait kasus tersebut. Ia menambahkan bahwa setelah MUI melakukan pembahasan hampir 2 minggu terkait pernyataan Ahok di Pulau Pramuka 27 September 2016 silam, ucapan Ahok mengandung penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Betul, Ma'ruf Amin pada hari ini juga bersaksi di persidangan Basuki Cahayapurnama lebih dari 8 jam dan kabarnya ada 230 pertanyaan yang disampaikan terhadap beliau, baik itu dari majelis hakim, dari jaksa penuntut umum dan juga dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Untuk membahas terkait dengan sidang Ahok ini kami akan berbincang bersama dengan ada pakar hukum pidana Pak Akhyar Salmi. Selamat malam Pak Akhyar. Malam Bung Abraham. Dan ada juga Pak Ihsan Abdullah yang merupakan Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya terlebih dahulu ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, kabarnya juga ada mendampingi Pak Ma'ruf Amin juga di sana. Dan kabarnya pemeriksaan berlangsung selama 8 jam. Kemudian ada 200 lebih pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Kiai. Iya, betul. Itulah yang menjadi poin atau catatan kami, ya, bahwa Kiai Ma'ruf Amin ini kan posisinya dihadirkan sebagai saksi. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu juga hadir. Walaupun kami sebenarnya dari Komisi Hukum sudah menyiapkan affidavit, ya. Artinya keterangan saksi dengan tertulis. Artinya kalaupun tidak hadir, tidak masalah sebenarnya. Karena sudah ada keterangan tertulis. Namun karena tadi menghargai proses hukum, kemudian menghargai hukum, undangan jaksa yang dimintakan hadir sebagai saksi. Baik. Kepada Kiai Ma'ruf hadir. Kabarnya sempat juga mengeluhkan pemeriksaan yang berlangsung selama tetapi kemudian ya toh, beliau udah hadir jam 7.30 sudah di sana. Sidang dimulai jam 9. Ya, tepat memang sidang waktunya. Akan tetapi kemudian sidang sampai pukul 15.30 pemeriksaan saksi itu. Dan saya kira ini yang menjadi catatan. Tidak mungkin dong, harusnya dipertimbangkan sebagai jaksa, ya, hakim tentu mempertimbangkan Pak Kiai Ma'ruf Amin usianya sudah 73 tahun. Bagaimana kemudian diperiksa sebagai saksi dengan pertanyaan hakim, kepada jaksa dan 22 pengacara, ya kan? Yang saya inventarisir pertanyaan itu hampir 230 lebih. Ya, bagaimana kemudian dibiarkan? Kan mestinya ada pertanyaan dari jaksa. Yang mulia, kami mohon agar ditanyakan kepada saksi apakah terus memberikan kesaksiannya ataukah cukup. Baik. Karena apa? Ya mempertimbangkan kesehatannya. Kalau ada sesuatu, nah ini kan persoalan. Ini yang kami. Saya masuk ke poin ini dulu ke Pak Akhyar. Pak Akhyar, wajarkah demikian mempertimbangkan kondisi sebetulnya dan juga kesehatan dari seorang Pak Kiai Ma'ruf Amin? Pemeriksaan dilakukan selama 8 jam, kemudian ada lebih dari 200 pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau sehingga harus ada keluhan dari teman-teman MUI. Saya kira sangat wajar ya keluhan itu. Perlu juga inilah yang memang yang belum diatur di dalam hukum acara kita. Berapa lama sih seseorang saksi itu durasi yang layak dilakukan diperiksa secara ilmu kesehatan dan psikologis? Itu yang normalnya berapa? Kalau kita ambil saja perbandingan jam kerja, di mana-mana pun di dunia nih jam kerja itu rata-rata 8 jam. 8 jam. Artinya 8 jam itu pasti berdasarkan riset. Kenapa kok orang 8 jam bekerja? Nggak bisa lebih dari itu. Itu pun dengan mempertimbangkan bahwa beliau dalam kondisi fit. Apalagi
kondisi umur. Jadi satu menurut saya yang perlu diatur yang akan datang itu mengenai masalah berapa sih layak seseorang diperiksa. Berapa layaknya seseorang memeriksa. Tidak ada yang terperiksa ya, yang memeriksa Mengapa juga ini ada. penting kemudian untuk dicerna, kemudian dicermati? Apakah kemudian ini akan mempengaruhi interpretasi dan kemudian argumentasi dari seorang saksi ketika bersaksi di muka persidangan? Kalau menurut saya akan ada korelasinya di situ. Karena daya ingat seseorang, daya tahan seseorang. Kalau orang sudah lelah, kadang-kadang dia berpendapatnya itu di luar kontrol yang semestinya. Seharusnya kan kita mencari fakta yang sebenarnya, kan begitu. Bukan karena seseorang kelelahan, akhirnya dia lupa, dia ngawur. Ini yang harus dicegah. Karena kita yang dicari adalah kebenaran. Bukan yang kita cari adalah target harus selesai begini cepat penyelesaian suatu perkara. Nah inilah di Indonesia yang masih belum ada diatur. Baik, KUHP kiranya nanti itu akan bisa diatur. diperbaiki dalam KUHP. Harus menurut saya. Baik, saya kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, jika demikian saya akan masuk ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah kuasa hukum ataupun tim litigasi dari Basuki Cahayapurnama sangat mengherankan pendapat keagamaan yang diungkap oleh MUI atas kasus ini yang dinilai terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Komentar Anda? Saya kira tidak terburu-buru. Pendapat keagamaan itu prosesnya kurang lebih 11 hari. 11 hari? Ya, jadi untuk hal-hal yang sudah memang gaduh di masyarakat dan kita juga makfum, paham siapa yang menimbulkan kegaduhan. Pak Kiai juga tadi mengamini bahwa ada desakan, ada masukan sebetulnya terhadap MUI untuk kemudian menggelar rapat dalam komisi-komisi. Tidak desakan, artinya suasananya yang mendesak. Ya, umat semua datang dan bertanya kepada MUI. Bagaimana kok MUI diam saja? Nah, kemudian melalui proses yang kita sudah sampaikan juga bahwa ada pengkajian dari tanggal 1 sampai tanggal 5, ya, komisi pengkajian, kemudian ke komisi Infokom, kemudian ke komisi hukum dan fatwa, kemudian dari pendapat-pendapat semua ini dirapatkan dalam suatu rapat harian pleno diputuskan pendapat keagamaan. Saya kira tidak mendesak dan persoalannya sudah jelas. Ucapan Ahok itu yang menimbulkan kegaduhan. Jadi apalagi yang perlu. Baik. Dan yang dikeluarkan adalah bukanlah fatwa. Sebetulnya pendapat keagamaan yang derajat sikapnya lebih tinggi daripada fatwa. Iya, dan itu dikeluarkan sudah jelas. Ucapan Ahok yang menimbulkan kegaduhan dan ucapan Ahok yang masuk ke wilayah agama, yaitu berbicara tentang Al-Maidah. Bukankah itu tidak mungkin seorang tidak mempunyai kapasitas ya untuk berbicara soal agama Islam, apalagi soal ayat-ayat Al-Quran. Tidak pada tempatnya menurut Anda? Iya. Saya kembali ke Pak Ahyar. Jika demikian kita pahami, ya ada pendapat keagamaan, ada sempat menyebutnya fatwa, namun misinterpretasi karena pada akhirnya derajat pendapat keagamaan lebih tinggi daripada fatwa, namun hal tersebut bukanlah hukum positif. Iya, itu sudah pasti. Tapi begini juga ya, kita kalau ngelihat bicara mengenai masalah hukum ini tadi. Hukum positif itu hukum yang berlaku di dalam masyarakat kita. Ada yang tertulis, ada yang tidak. Yang tertulis ini kita buat adalah peraturan perundang-undangan. Tentu yang membentuknya adalah lembaga yang berkompeten di bidang itu. Nah, di mana ditempatkan fatwa atau pendapat dari agama? Kalau tentu dia tidak mengikat seluruh warga negara, ini tentu akan berbicara mengenai masalah Islam tentunya dari sudut pandang Islam ya, tentu dari sudut itu. Dia memang tidak bisa upaya paksa, tidak ada. Kalau hukum positif yang kita katakan oleh negara tadi kan ada upaya paksa. Tinggal bagaimana mungkin pihak-pihak memanai itu. Nah inilah nanti yang bisa tidak sebagai bukti yang digunakan oleh hakim di dalam bukti surat ini kita. Bisa dia atau berupa surat tempatnya nanti, bisa juga kalau diundang nanti ahli ke sana, dia menjadi keterangan ahli. Baik. Di situ tempatnya. Baik, nanti kita akan perdalam lagi seperti apa sebetulnya pendapat keagamaan dan esensinya dalam persidangan Ahok. Pemirsa, kami akan kembali dalam Talk to iNews bersama Anda sesaat lagi.